Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya atas nama Seftanisi dari kelas A21 akan mereview tugas kuliah MK Cirebon Studes yang bertema tentang sistem kuliner khas Cirebon. Sebelumnya mohon maaf Bapak dosen, ini adalah tugas saya yang terakhir pada semester ketiga kali ini. Sistem kuliner khas Cirebon. Cirebon sesungguhnya bukan kota persinggahan semata saja, tetapi kota ini dijuluki kota udang yang tersimpan keunikan serta keindahan yang tersebar di sejumlah sudut kota. Keunikan dari Cirebon yaitu adanya berbagai jenis kuliner khas Cirebon yang terkenal seperti empal gentong, nasi jamblang, tahu gejrot, docang, nasi lengko, mie koclok, pupuk surok. Beragam kuliner Cirebon yang terkenal salah satunya adalah empal gentong. Sajian empal gentong ini terdiri dari daging dan jeroan sapi yang direbus dengan bumbu rempah di dalam gentong dengan waktu yang cukup lama. Iya, apa enaknya. Sehingga bumbu dari rempah akan meresap dan terasa. Empal gentong ini terkenal karena mudah untuk ditemui di sepanjang jalan Pantura. Salah satunya di sepanjang jalan Tengah Tani terdapat banyak rumah makan empal gentong. Kuliner yang kedua yaitu sega jamblang, sego jamblang atau nasi jamblang. Sesuai namanya dalam bahasa Cirebon nasi disebut dengan sego. Sedangkan jamblang merupakan nama salah satu desa yang terletak di Cirebon. Maka dari itu, sego jamblang dijadikan sebagai salah satu kuliner khas Cirebon. Seperti halnya makanan khas Cirebon lainnya, sego jamblang memiliki unsur sejarah yang mengakar di hati penduduk setempat. Kemunculan sego jamblang hampir berbarengan dengan kejadian pembuatan jalan raya Anyer Panarukan yang dipimpin oleh Jenderal Dendels. Maka tak heran pembangunan jalan tersebut melibatkan banyak masyarakat Cirebon. Karena tidak menerima upah yang layak. Banyak sekali pekerja yang tewas akibat kelaparan meskipun membawa bekal nasi dari rumah. Nasi menjadi basi jika lebih dari 10 jam tidak dimakan atau dihangatkan. Melihat hal tersebut, warga Jamblang berhasil menemukan cara agar nasi tidak cepat basi, yaitu membungkus nasi dengan daun jati. Neiza berpendapat bahwa sego jamblang yang asli mampu bertahan sampai 3 hari asalkan tetap terbungkus dalam daun jati, maka tak heran sego jamblang pada awalnya dijadikan bekal pasukan gerilya supaya tidak kekurangan makanan saat bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda. Kemudian lambat laun masyarakat Jamblang mulai menjadikan nasi bungkus daun jati tersebut sebagai salah satu mata pencarian dengan berjualan di pasar. Disajikan dengan lauk seperti cumi bertelur, pepes rajungan, enaknya, ikan penjelasan dan sambal panjelan. Sego jamblang nikmat disantap saat sarapan sebelum memulai hari. Berkat berbagai inovasi, nasi jamblang kini disajikan dengan berbagai pilihan lauk pauk yang lebih variatif. Kuliner yang selanjutnya yaitu sego lengko atau nasi lengko. Hidangan sego lengko merupakan kreasi dari penduduk Cirebon untuk menyiasati kesulitan ekonomi yang terjadi pada pasca kemerdekaan. Sego lengko menjadi santapan populer bagi masyarakat biasa kala itu. Kini, sego lengko kerap disandingkan bersama sate kambing atau lauk lainnya seperti telur dadar sebagai tambahan lauknya. Sego lengko, nasi lengko dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas asli Cirebon, Jawa Barat. Sego lengko terdiri dari nasi, tahu, tempe, mentimun, tauge, dan daun kucai. Sego lengko dikenal oleh sebagian masyarakat pesisir pantai utara Jawa seperti Tegal, Brebes, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.
Masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam penyajiannya. Di Indramayu, sego lengko disajikan tidak menggunakan daun kucai. Sedangkan di Brebes dan Tegal, sego lengko disajikan menggunakan kerupuk mie sebagai pengganti kerupuk putih. Rasa tiga khas yang dihasilkan dari bumbu kacang dan harga yang terjangkau membuat sego lengko diminati oleh banyak kalangan. Yang selanjutnya empal gentong. Empal gentong merupakan makanan khas Cirebon. Jika dilihat sekilas akan banyak mengiranya sebagai gulai. Kedua makanan tersebut memang mirip, namun sebenarnya berbeda, baik dari bumbu atau cara memasaknya. Dalam sejumlah catatan sejarah, empal gentong diperkirakan muncul pada abad ke-15 Masehi dan dipercaya sebagai media penyebaran agama Islam di Cirebon. Keyakinan tersebut diperkuat dengan bahan utamanya. Pada awal kemunculannya, empal gentong dibuat dengan menggunakan daging kerbau. Pemilihan jenis daging ini karena pada masa itu masyarakat Cirebon banyak menganut agama Hindu. Sementara sapi merupakan hewan sakral di agama tersebut sehingga tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Sebagai gantinya, makanan ini terbuat dari daging kerbau. Yang selanjutnya kuliner khas Cirebon yaitu sego bogana. Sego bogana adalah salah satu kuliner khas kota Cirebon. Kata bogana diambil dari bahasa Sunda yaitu saboga. Bogana yang artinya seadanya. Maksud seadanya di sini adalah seadanya bumbu umum yang tersedia di dapur. Semua bumbu umum yang ada di dapur seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, kayu manis, serai, lada, dan rempah-rempah lainnya digiling kemudian ditumis bersama. Dan tumisan ini akan menjadi bumbu utama dari sego bogana. Sego bogana merupakan sajian istimewa khas 4 keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Pakuron Kabronan, dan Keraton Kacirebonan. Sego bogana secara turun-temurun disajikan sebagai jamuan makan dalam berbagai upacara dan perayaan adat yang diselenggarakan di keraton. Yang terakhir yaitu sate kalong. Sate kalong adalah makanan khas Cirebon. Sate kalong terbuat dari daging kerbau yang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan rasanya manis, hampir seperti dendeng. Disebut sate kalong karena penjual sate kalong hanya keluar pada sore hari. Tak kira itu kalong itu ya kelelawar itu. Ternyata kalong di sini adalah daging kerbau. Kenapa kok bisa disebut kalong? Karena yang jualan itu keluarnya pada sore hari. Seperti kalong yang keluar pada saat matahari hampir tenggelam, iya benar juga ya. Dan berjualan sepanjang malam. Kekhasan menjual sate kalong adalah sebagai menggantungkan genta kelenengan sapi pada pikulannya, sehingga apabila mereka berjalan akan terdengar bunyi genta sapi. Sate kalong merupakan kuliner khas Cirebon. Tidak seperti namanya, sate kalong terbuat dari daging kerbau. Nama sate kalong berasal dari aktivitas penjualannya yang hanya dilakukan pada malam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.